Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Marhaban bikum sahabat sekalian. Kaif halukum? Semoga sahabat sekalian dalam senantiasa dalam kebaikan, sahabat sekalian pencinta Al-Qur'an dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tahsin di surat Al-Humazah. Baik, insyaallah kita lanjutkan dalam bacaan Al-Humazah. Ya. Baik. Kita bacakan surat Al-Humazah, nanti teman-teman bisa mengulangi. Setelah itu baru kita bahas tuntas tajwidnya ya, sahabat sekalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, kita bahas ya sahabat sekalian dari hukum tajwid serta beberapa sifatul huruf dan makhrajnya. Baik, sebagaimana biasa untuk huruf sin ya, sifatnya jangan lupa ya sahabat sekalian. Sin di sini memiliki sifat sofir ya. Sifat sofir yaitu terdengar bunyi bacaan apa? Atau terdengar suara seperti desisan burung. Kemudian juga sahabat sekalian, untuk huruf sin ya, itu harus ada namanya jaroyanun nafas. Ada mengalir nafasnya sehingga ketika melafalkannya bis ya, bismi. Kemudian Allah tidak dibaca dengan tebal. Nah, beberapa mungkin ada yang masih biasa menebal bismillah gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Ketika kita bertemu dengan lafzul jalalah sebelumnya kasrah, maka ditipiskan ya sahabat. Yaitu dengan membaca bismillah, millahi ya, bismillahi ya, bismillahirrahmanirrahim. Hi ketemu dengan ro ya sahabat, ini ro-nya ditebalkan ya, hirro ya, hirro, maka kemudian nirro ya, nirro, ni tipis, ni-nya kita tipiskan, kemudian ro-nya agak ditebalkan sedikit ya, karena sifatnya adalah sifat huruf ro yang dia tafkhim. Maka bukan nirro tapi dia nirro, sedikit tebal ya, nirro. Oke, kita coba bacaan dengan dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang selanjutnya yaitu bacaan wailul likulli humazah. Baik, kami bacakan wailul likulli humazatil lumazah.
Ya, kemudian wailun, bacaan wailun, tanwin, adanya tanwin bertemu dengan huruf lam, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf lam. Ini dinamakan dengan idgham bila gunnah, tapi tidak boleh kita tahan, tidak boleh wailul likul, enggak. Tapi masuk ke huruf lamnya, kemudian dilanjutkan tanpa ditahan. Maka wailul li, ya, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, sama tanwin bertemu dengan lam, hukumnya sama idgham bila gunnah. Kemudian nah, yang terkadang banyak salah itu ya membaca huruf za ya huruf za diganti dengan huruf jim. Nah, ini kadang-kadang ya mungkin beberapa sahabat kita yang dia mungkin kadang-kadang masih membaca zai ya dengan huruf jim. Jadi humajatil lumajah itu ya. Maka usahakan za ya zai ini sifatnya sama sifat sofir dan sifatnya adalah dia sifat hamas. Hamasnya mengalir juga nafas tapi dia tertahan ya. Maka humaza za ya, zatil lumazah. Sekali lagi wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian nah, ini huruf ta. Kalau nanti kita dapati huruf ta, ta-nya kan bukan ta yang bentuknya seperti ini ya, sahabat. Maka ta yang seperti ini mungkin ada misalnya kok tanya kok diganti dengan huruf H ya. Kalau dia huruf ta di akhir kalimat ya, di akhir bacaan nanti ta-nya seperti ini diganti dengan H yang disukunkan karena dia dimatikan sehingga diganti dengan lumazah. Baik. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, kemudian ini lafal a, ini kan sebenarnya tidak ada ya, alif itu tidak punya harokat sebenarnya dalam bacaan Al-Qur'an, yang punya adalah hamzah. Nah, tapi kenapa dikasih baca a? Karena di sini kita di awal kalimat biasanya ini namanya hamzatul wasl gitu ya. Hamzatul wasl maka biasanya diawali dengan a gitu ya. Maka alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Kemudian di sini juga jangan dipanjangkan, jangan jama'a malan. Nah, kadang-kadang ada yang memanjangkan di sini. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, ini bacaan yang kurang tepat. Sehingga harusnya dipendekkan semua untuk yang ini. Maka kemudian lan ketemu dengan waw, nanti sahabat sekalian apabila ada tanwin an, in, un bertemu dengan waw, maka tanwinnya masukkan ke hurufnya, ke huruf waw, sehingga hilang tanwinnya, hilang n-nya, langsung ke waw dan kemudian ditahan. Ini hukum bacaannya nanti jadinya idgham bi gunnah. Jadi setiap nanti sahabat mendapati ada tanwin bertemu dengan bertemu dengan huruf waw, maka tanwinnya masukkan ke waw sambil ditahan ya. Maka bagaimana bacanya? Kita coba ulangi ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a malan wa 'addadah. Baik, lanjut. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, kita bahas yahsabu sifat ha. Ya, ha sifatnya ya untuk huruf ha. Ya, untuk huruf ha. Ini salah satu sifatnya adalah sifat hamas ya, sifat hamas. Hamas artinya jaroya nun nafas ya, jaroya nu an nafas. Apa itu? Jaronayun nafas berarti mengalirnya udara ya, mengalirnya udara atau nafas kita. Nafas, kemudian ha juga termasuk dari huruf rikhwah ya. Rikhwah itu atau rokhwah, yaitu yang dia suaranya juga mengalir, tidak tertahan suaranya gitu ya. Berbeda dengan huruf hamzah yang mana a itu suaranya harus tertahan. A tidak mengalir tapi ditahan suaranya. Sedangkan ha itu ada yah ya, dia mengalir ya.
yahsabu annama, ya, dialirkan apa? Dialirkan hanya, ya. Maka disempurnakan yahsabu annama lahu akhladah. Nah, nanti bedakan dengan huruf H. Kedua-duanya sama, ya. Kedua-duanya itu termasuk huruf hamas yang mana wajib apa namanya? Dialirkan nafasnya, ya. Tapi H sifatnya agak lebih ini, ya. Apa namanya? H beda suaranya. H dengan H. H, H. Yang ini H kecil, ya, biasanya kita sebut dengan H pedas. Yang ini H untuk mudahnya untuk teman-teman itu hanya H besar gitu, H gitu, ya. Tapi nggak sampai dada, ya, karena H ini makhrajnya. Kalau H ini, yang ini H kecil makhrajnya itu di tenggorokan tengah. Tengah. Nah, H ini lafalnya sama dengan huruf ain. H dengan ain. Kalau H dengan A, maka AH. Ha-a. Ha-a. Tapi jangan sampai masuk ke hidung semua, ya. Nggak ada yang masuk hidung, jadi nggak boleh. Kalau kita masuk hidung huruf H atau huruf ain, maka salah, ya. Ha-a. Ha-a. Kemudian AH. AH. Ha-a. Ha-a. Nah, gitu. Maka jangan sampai masuk ke huruf hidung untuk huruf ain. Maka baca lagi, kita baca sekali lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Anna, an ditahan guna, ya, ditahan anannya. Nun tasydid. Nun bertasydid itu bacaan namanya, hukum bacaannya gunnah. Gunnah itu artinya menahan, ya, ditahan. Ditahan ennya. Ya, yang ditahan nama, menahan. Kemudian lahu, nah, biasanya ini ada waw kecil. Kalau ada waw kecil, sahabat sekalian, ini menandakan panjang dan di atasnya ada kayak alis atau ada pedang kecil. Maka ini biasanya panjangnya ini dinamakan dengan mad silah qasmat, mad silah tawilah, yaitu panjangnya sekitar 4 harokat, ya sahabat, untuk riwayat Hafs an Asim. Karena dia termasuk nanti, ya, mad silah qasirahnya. Karena dia bisa dimasukkan nanti hukum mad jaiz dan sebagainya. Ya, mad silah tawilah 4 harokat. Maka annama lahu akhladah. Akhladah, ya, ha sempurnakan dengan sifat hanya. Akhladah, dah, ada nafas yang dialirkan. Kemudian kalla layum, ada nun sukun. Di sini nggak ada harokatnya, ya. Kalau nanti dia teman-teman, kalau di mushaf Madinah atau mushaf cetakan yang Madinah, itu kalau ada nun tidak berharokat di atasnya mim, kemudian setelahnya ada huruf ba, maka nanti biasa hukum bacaannya dinamakan dengan iklab. Iklab itu artinya secara bahasa adalah membalikkan, gitu, ya. Membalikkan dan lain sebagainya, menukar dan sebagainya. Maka nanti suara nunnya ini bukan lagi layun bada, tapi nunnya diganti dengan mim. Suara n-nya, suara n diganti m, ya, diganti dengan m. Maka di sini membacanya ya, kalla layum badanna fil hutamah. Layum sambil digunakan 2 harakat, ditahan 2 harakat. An sama ini gunnah tadi yang kita pelajari. Fil hutamah, ya. Kalla layum badanna fil hutamah. Kemudian yang selanjutnya, ayat berikutnya, ayat yang kelima. Ya, kita baca kemudian kita satu-satu, ya. Wa ma adraka mal hutamah, ya, hutamah. Wa ma ini mad jaiz, ya. Apabila ada mad tabi'i atau mad yang 2 harakat bertemu dengan hamzah di lain kata disebut dengan mad jaiz. Mad jaiz setidaknya kita panjangkan, sahabat sekalian, itu 4 harakat.
Ya, maka kita bacanya wa ma adraka mal hutamah. Kemudian tidak dibaca wa ma adra. Boleh ada yang memang baca dua, tapi nanti itu bukan jalur Syatibiyah, bukan jalur Imam Syatibi untuk yang hafaznya ya. Tapi kita baca dengan 4 harokat. Kemudian adraka, adro, ya, ad. Qalqalah kan di sini qalqalah ya. Qalqalah. Dikolkolahkan. Kemudian wa ma adraka mal hutamah. Ta ya, kemudian kita lanjut ke huruf ta. Ta ini sifatnya atau makhrajnya dulu, makhrajnya ya, agar kita bedakan dengan huruf ta. Makhrajnya itu ujung lidah nempel gusi aja ya, istilahnya ujung gusi ya, nempel di gusi kita dikit. Jadi perbatasan antara gusi atas ya, gusi atas dengan gigi sari yang dua itu, maka dia tebal. Nanti sifatnya, sifat huruf ta itu sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu terangkat sama idbaq. Idbaq itu langit-langit, apa, lidah itu seakan-akan menempel dengan langit-langit. Maka to ya, to, to, to. Maka wa ma adraka mal hutamah. Kemudian narullahil muqadah ya, na tipis kan, jangan na sifatnya tipis ya. Narullahil muqadah. Kemudian ini sama kayak di awal tadi ayat yang kedua ya, allati dibaca langsung al gitu ya, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ta sama seperti ta, cuma sifatnya yang beda. Ta sifatnya ada sedikit sifat hamas, tapi dia tidak terlihatan ketika dia berharokat. Maka allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali'u 'alal afidah ya, 'alal afidah ya, sifat fa-nya disempurnakan, af. Kemudian ayat yang ke-8 kita baca innaha 'alaihim muqsadah. Ini digunakan ya, sahabat ya. Nah, tidak langsung dibaca innaha enggak, tapi disempurnakan. Kemudian mim ketemu mim, ini sama, apabila ada dua mim ini dinamakan dengan idgham mimi. Disempurnakan ya, disempurnakan untuk membacanya. Kemudian alaihim ya, alaihim muqsadah, hamzah. Ketika hamzah ini mati itu nafasnya tertahan ya. Muqsadah, bukan mu enggak, tapi jangan mu masuk ke hidung, tapi dia muqsadah ya, u a i u, maka a i u a, maka mu ya, muqsadah. Sekali lagi kita baca innaha 'alaihim muqsadah. Terakhir fi 'amadim mumaddadah, fi 'amadim mumaddadah ya, dibaca dengan gunnah amadim. Ini termasuk idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Ya, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa nanti insyaallah kita akan bahas terkait beberapa makharijul huruf dan sifatnya di pembahasan khusus untuk makharijul huruf dan sifatnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian yang ingin memperbaiki bacaannya di surat Al-Humazah. Dan kadang-kadang ada beberapa kesalahan yang terjadi seperti tadi, kesalahan dalam membaca huruf zai diganti dengan jim. Kemudian di sini jama'ama dipanjangkan ja-nya. Kemudian ada juga yang baca akholada dengan memantulkan kho. Nah, ini juga tidak tepat.
atau kadang-kadang kurang menahan ini layum. Nah, ini kurang tepat apa? Tidak dibaca layum badan tapi ditahan dulu layum badan. Kemudian ya 4 harokat wama jangan dikurangi. Kemudian afidah jangan afidah, jangan dibaca dengan p tapi dengan f ya, afidah. Afidah. Kemudian innaha alaihim muqsadah. Ini juga jelaskan hamzahnya kayak seperti diputus u gitu ya. U. Jangan mu soda mu, jangan diseret hamzahnya. Tidak boleh kita seret hamzahnya. Mu soda enggak. Tapi ini kesalahan juga. Dan yang terakhir tidak menahan gunnahnya. Ya, semoga bermanfaat untuk sahabat sekalian. Jazakumullah khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.